Suasana mendadak saja hening. Vina sendiri terdiam dengan tubuh yang membeku. Apa dirinya baru saja salah bicara? Pikirnya. Berbeda dengan Vina, ibu dan anak tersebut justru menatap wanita itu dengan tatapan terkejut. Terlebih lagi Elmira yang tak mampu menutupi raut terkejutnya, hingga tanpa sadar beristighfar. "Kamu ngomong apa tadi?" tanya Adril dengan raut wajah yang terlihat amat penasaran. Ini dirinya tidak salah dengar, kan? "Emangnya aku ngomong apa?" tanya Vina balik. Kali ini ia berusaha bersikap tenang dan pura-pura tidak tahu saja kalimat seperti apa yang baru meluncur dari celah bibirnya. "Tadi kamu bilang tunangan Om," balas Elmira yang tadi sempat mendengar dengan jelas. Seketika Vina kelabakan, di tengah situasi menghimpitnya tersebut, ia berusaha tenang meskipun tidak bisa dipungkiri sedari tadi jantungnya sudah mulai berdisko. Dirinya harus bisa berpikir secara kritis. "Oh, itu, maksud Vina tadi, kenalin, tunangannya Om Adril," jawab Vina tersenyum tipis. "Sejak kapan kamu manggil aku Om?" Kedua alis mata Adril sampai terangkat tinggi. "Oh, percayalah, sekarang ini ia tengah berusaha mati-matian menahan tawa." "Sejak awal ketemu," jawab Vina masih tersenyum canggung. Adril terdiam. Seketika ia teringat pertemuan awalnya dengan Vina. Memang benar, wanita itu pertama kalinya memang memanggil dirinya dengan panggilan Om. Astaga, entah kenapa ia begitu benci dengan panggilan yang satu itu. "Oh, tante kira tadi kamu tunangannya Papa Adril," keke Elmira, kemudian menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tapi, sedetik kemudian wanita itu sadar. "Tunangan," ulangnya yang mendadak saja tertarik dengan satu kata tersebut. "Iya, Ma. Vina ini tunangannya Adril. Makanya kesini mau ngenalin dia," jawab Adril dengan mantap. Elmira hanya diam untuk sesaat. Mendadak saja ia bingung dengan situasi sekarang. Masalahnya ia masih ingat betul siapa sosok wanita di depannya. Dulu saja Adril memperkenalkan wanita itu sebagai pembantunya. Lantas, kenapa sekarang malah naik derajat jadi pacar? Tapi, bukannya dulu. "Iya, Ma. Vina dulu emang pembantu Adril. Tapi, sekarang udah pacar." Maksudnya tunangan," jawab Adril yang seakan tahu maksud ibunya. "Ini nggak disuruh masuk?" tanya Adril lagi kalau wanita parubaya di depannya tak kunjung mempersilahkan mereka masuk, malahan lagi-lagi terdiam. "Oh, iya, masuk." Dengan segera Elmira mempersilahkan putra dan wanita yang dikenalkan sebagai tunangannya itu masuk ke dalam rumah. Adril dan Vina kemudian masuk ke dalam rumah, masih dengan posisi tangan yang bergandengan. Setelah mereka berdua duduk di atas sofa, Elmira pamit untuk membuatkan minuman, karena di rumah mereka memang tidak ada pembantu. "Hayo, tadi kamu ngomong apa?" Adril menatap wanita di sampingnya. Vina cengengesan tidak jelas. Mumpung tidak ada Elmira, ia memilih jujur saja sekarang. "Salah sebut gara-gara Pak Elvio-nya nggak ada," jawab Vina yang langsung membuat Adril tertawa terbahak-bahak. Namun, untunglah, sepertinya sang ibu tidak mendengarnya. "Makanya nggak usah sampai dihafal segala," balas Adril sembari mencolek gemes hidung kekasihnya itu. Vina memberengut. Ya, mau bagaimana lagi, efek samping dari gugup membuatnya salah bicara. Benar-benar memalukan. Elmira kembali sembari membawa 3 gelas es jeruk. "Ini maksudnya gimana? Kok sekarang kalian udah jadi tunangan aja?" tanya Elmira yang terlihat amat penasaran. Wanita parubaya itu bahkan sampai mencondongkan tubuhnya karena sangat ingin sekali mendengar cerita dari sepasang kekasih di depannya. "Iya, Ma, memang susah kalau punya pembantu cantik. Endingnya malah jatuh cinta," ucap Adril yang langsung menuai cubitan pelan dari Vina. "Ini siapa yang nembak duluan?" tanya Elmira yang terlihat semakin antusias. Akhirnya keinginannya sebentar lagi akan terwujud, yaitu melihat putranya bersanding di pelaminan. Tubuh Vina langsung membeku mendengar pertanyaan tersebut. Ditatapnya pria yang ada di sampingnya.
Melalui mata, ia memberikan isyarat agar pria tidak jujur untuk kali ini. Mau ditaruh di mana coba mukanya kalau sampai calon mertuanya tahu jika dirinya lah yang pertama kali menyatakan perasaan pada pria itu. Adril tentu paham betul dengan lirikan wanita di sampingnya. Sekarang ia justru mulai senyum-senyum tidak jelas. Bagaimana tidak coba, seketika ia teringat kembali kejadian di mana Vina menyatakan perasaannya secara menggebu-gebu. Yang nyata, belum selesai Adril berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Pria itu sempat berdecak kesal. Segera diambilnya ponsel yang ada di dalam saku celananya. Di sana terpampang jelas nama sang asisten, Rio. "Ma, Adril pamit sebentar, ya. Mau ngangkat telepon." "Oh, iya." Adril langsung bangkit dan berjalan sedikit menjauh dari Elmira dan Vina yang tengah asik berbicara. Sementara Vina yang melihat kekasihnya itu pergi, langsung mengambil kesempatan tersebut untuk memutarbalikkan fakta. Dengan sengajanya mengarang cerita, dan mengatakan pada calon ibu mertuanya itu jika Adril lah yang lebih dulu menyimpan perasaan padanya. Bahkan, pria itu menyatakan perasaannya lebih dulu. Setelah berada di luar, Adril dengan segera mengangkat panggilan dari sang asisten. "Halo, ada Rio?" tanya Adril to the point. "Maaf, apa ini dengan keluarganya Pak Rio?" Kedua alis mata Adril bahkan sampai saling bertautan lantaran heran yang menyahut justru seorang wanita. Menerka-nerka, siapa sosok wanita yang sampai bisa memegang ponsel sang asisten? "Iya, Anda siapa?" "Ya." Karena pada dasarnya Adril sudah menganggap Rio sebagai keluarganya, maka dengan itu ia memilih mengiyakan pertanyaan wanita tadi. Toh, Rio itu sudah ia anggap seperti abangnya sendiri juga. "Maaf, Pak, karena sudah mengganggu waktunya. Pak Rio saat ini tengah berada di rumah sakit. Saat ini pasien masih belum sadarkan diri. Berhubung nomor Anda lah yang sering dihubungi, jadi kami memilih memberitahukannya pada Anda. Kami mohon kehadirannya untuk menjenguk pasien." "Tunggu." Karena tak paham dengan penuturan wanita di telepon tersebut, Adril langsung menyahut dengan cepat. "Ini maksudnya apa coba?" pikirnya. "Ini maksudnya gimana?" "Ya. Pak Rio di rumah sakit. Dalam keadaan tidak sadarkan diri." "Memangnya dia kenapa?" "Oh, maaf, Pak. Saya lupa memberitahukannya. Pak Rio mengalami musibah, yaitu ditusuk oleh orang yang tidak dikenali. Untunglah ada sopir taksi yang langsung datang membawanya ke rumah sakit. Hanya saja, karena beliau tidak mampu membayar biaya administrasi, maka kami menghubungi Anda." Kedua bola mata Adril langsung membola mendengar satu kata yang diucapkan wanita di seberang sana. "Ditusuk. Ma maksudnya. Rio ditusuk." "Benar, Pak. Tusukan yang didapatkan cukup membuat perut Pak Rio robek. Tapi, untunglah tusukan tersebut tidak sampai mengenai ginjal, sehingga kondisi pasien baik-baik saja. Mungkin karena syok, makanya pasien sampai tidak sadarkan diri." "Baik, saya segera ke sana. Tolong kirimkan lokasi rumah sakitnya," perintah Adril. Pria itu dengan segera mematikan panggilan setelah mendapat pesan yang berisikan lokasi rumah sakit di mana Rio dirawat. Dengan segera Adril kembali ke ruang tamu. Wajahnya sekarang terlihat begitu panik. "Vina, kita harus pergi sekarang," perintah Adril pada wanita yang terlihat tengah asik berbincang dengan ibunya. "Kenapa harus sekarang?" Bukannya Vina yang bertanya, melainkan Elmira. Wanita parubaya itu menatap kesal sang putra karena mau pergi begitu saja. Padahal, dirinya belum puas mengobrol dengan Vina, calon menantunya itu. Asisten Adril sekarang ada di rumah sakit. Dia ditusuk oleh orang yang nggak dikenali, Ma. Adril harus buru-buru ke sana, jawab Adril yang langsung membuat Elmira dan Vina kompak melebarkan mata mereka. Hah? Ditusuk? Pekik Elmira dan Vina secara bersamaan. Kok bisa? Adril nggak ada waktu buat ngejelasinnya, Ma. Adril buru-buru sekarang. Belum sempat Elmira melayangkan protes, Adril lebih dulu menarik pergelangan tangan Vina. Nanti dulu, Pak.
Tegur Vina kala Adril asal tarik-tarik saja. Kita belum pamitan. Adril langsung menepuk keningnya kala ingat dirinya belum sempat berpamitan dengan ibunya. Buru-buru pria itu berbalik. Ma, Adril sama Vina pamit, ya. Entar Adril ceritain semuanya, pamit Adril pada wanita yang terlihat masih terkejut tersebut. Iya. Hanya kata itu yang terucap dari bibir Elmira. Jujur saja, ia masih terkejut mendengar kata tusuk. Adril dan Vina dengan segera masuk ke dalam mobil, lalu segera menjalankan kendaraan roda 4 tersebut menuju salah satu rumah sakit yang diyakini disitulah Rio sedang dirawat. Pak, ini maksudnya gimana? Siapa yang nusuk Kak Rio? Tanya Vina yang ikutan panik. Entahlah, Vina. Tapi, aku yakinnya Rio ditusuk sama orang yang sering neror aku, jawab Adril tanpa melirik sedikit pun wanita di sampingnya. Vina terlihat ikut panik. Dalam hati ia berharap Rio baik-baik saja. Kali ini Adril mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Bagaimanapun ia tidak mau terjadi sesuatu pada kekasihnya. Meskipun ia khawatir dengan Rio, tapi keselamatan dirinya dan Vina juga perlu. Setelah beberapa menit mengemudi, akhirnya mobil yang membawa Vina dan Adril sampai juga di salah satu rumah sakit. Segera keduanya keluar dari mobil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Keduanya bergegas menanyakan pada resepsionis di mana ruangan yang ditempati Rio. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka segera berjalan dengan sedikit berlari ke arah ruangan tersebut. Secara perlahan Adril membuka pintu ruangan yang diyakini disitulah keberadaan Rio. Merasa ada yang membuka pintu, Rio yang kebetulan sudah sadar langsung mengalihkan pandangannya. Melihat siapa yang datang, pria itu langsung menundukkan kepalanya dengan sopan. Astaga, Rio, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Adril yang segera menghampiri asistennya yang tengah berbaring tersebut. Seketika ada perasaan bersalah dalam dirinya karena asistennya yang tidak tahu apa-apa itu malah terlibat dalam masalahnya. Di luar dugaan, Rio justru tersenyum tipis. Tadi di jalan saya sempat dicegat oleh seseorang yang menggunakan topi dan masker hitam, Pak. Dia mengancam saya agar segera membatalkan kerjasama dengan pihak perusahaan Jepang tersebut. Karena saya menolak, saya justru diserang. Tapi, dengan segera saya melawan dan berhasil melumpuhkan musuh. Karena ada kesempatan, saya langsung membuka topi dan maskernya untuk melihat siapa sosok yang selama ini meneror Bapak dan perusahaan. Saya berhasil melihat siapa sosok tersebut, tapi karena saya lengah, saya tidak menyadari jika dia mengeluarkan sebilah pisau. Dan secara tiba-tiba dia menusuk saya, lalu segera pergi. Jelas pria itu panjang lebar. Maaf sekali, Pak, karena saya gagal mendapatkan pelakunya. Saya terlalu syok karena untuk pertama kalinya merasakan yang namanya ditusuk. Rio menunduk, kini ia merasa malu sekaligus merasa tidak becus sebagai seorang sekretaris. Siapa sosok yang meneror tersebut? Tanya Adril kala mendengar jika asistennya itu sempat melihat wajah pelaku. Kalau boleh tahu, Bapak ada masalah apa sama pemilik Mall Flower? Bukannya langsung memberitahukan, Rio justru balik bertanya. Mall Flower. Ulang Adril yang merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Ia seperti merasa pernah berkunjung ke tempat yang bernama Mall Flower itu. Iya, Pak. Kalau boleh tahu Bapak ada masalah apa dengan dia? Memangnya siapa pemilik Mall Flower tersebut? Tanya Adril lagi. Ia memang tidak tahu sama sekali siapa pemilik pusat perbelanjaan tersebut. Pak Edgar Fernandez. Adril terdiam mendengar nama yang disebutkan asistennya. Tentu ia kenal betul siapa yang dimaksud pria itu. Edgar Fernandez, nama lengkap dari kakak mantan kekasihnya dulu. Pria yang memang sempat ia curigai dalang di balik semua ini terjadi. Maksud kamu Edgar? Tanya Adril memastikan. Rio mengangguk. Orang tersebut mengatakan kalau dirinya orang suruhan Pak Edgar, jawabnya masih dengan sopan. Apa Bapak mengenal beliau? Untuk ketiga kalinya Rio melontarkan pertanyaan yang sama. Sangat kenal, jawab Adril dengan pelan.
Kini tatapannya berubah jadi tajam. Bahkan, tanpa sadar ia mengepalkan dengan erat kedua tangannya. Oke, di sini ia memang mengaku jika ia salah karena dirinya lah salah satu alasan kenapa Rina bunuh diri. Namun, jelas pria itu tidak bisa menyalahkan dirinya sepenuhnya, karena alasan utama adiknya itu meninggal karena keluarga yang hancur. Tidak jauh berbeda dengan Adril, Vina pun tak kalah terkejutnya. Bahkan, tanpa sadar kedua bola matanya membola. Dirinya memang sempat mengira pria itulah dalang di balik ini semua. Mengingat sepertinya Edgar memiliki dendam pada Adril yang mungkin sulit untuk dilupakan begitu saja. Namun, semenjak pengakuan pria itu tentang perasaannya, entah kenapa ia justru mempercayai pria itu. Dan sekarang, ia benar-benar tidak menyangka jika serigala berbulu domba itu sendiri adalah Edgar. Dia kakak Rina, mantanku dulu, jawab Adril pelan. Ekspresi Rio terlihat seperti orang yang begitu terkejut setelah mendengar penuturan bosnya. Tentu saja ia begitu mengenali sosok perempuan cantik yang dulunya sempat menjadi kekasih bosnya. Bagaimana tidak coba, ia saja bahkan sempat terpukau dengan perempuan tersebut, lantaran kepintarannya yang patut diberi tepuk tangan. Bahkan, seingatnya wanita itu pernah beberapa kali membantu Adril dan juga dirinya. Tapi, sangat disayangkan wanita itu justru memilih mengakhiri hidupnya. Dan cerita tersebut cukup membuatnya terpukul, apalagi ia tahu betul alasan gadis tersebut mengakhiri hidupnya. Apa jangan-jangan, iya, Adril yang paham betul dengan maksud sang asisten dan kalimat seperti apa yang hendak diucapkannya langsung mengangguk mantap. Karena dendam. Jadi, Pak Edgar melakukan ini semua karena masih menyimpan dendam terhadap Bapak. Tanya Rio lagi. Masih dengan ekspresi yang sama. Bukannya menjawab, tatapan Adril semakin tajam ke depan. Ia masih ingat betul ucapan Edgar tempo hari lalu. Bisa-bisanya pria itu mengecohnya sehingga membuatnya bingung. Padahal, dia sendiri pelakunya. Ah, sekarang semuanya sudah terungkap. Rio melihat jelas kebencian yang tersirat dari tatapan Adril. Berbeda halnya dengan Adril, Vina sendiri langsung keluar dari ruangan Rio. Dalam hati pun ia ikut menyumpah serapa Edgar yang sudah berani-beraninya berbohong. Begitu berada di luar, Vina segera mengambil ponselnya, kemudian menghubungi seseorang yang diyakini adalah pelaku dari semua teror yang terjadi. Awalnya panggilan pertama tidak dijawab, namun wanita itu tidak menyerah. Beberapa kali ia kembali menghubungi Edgar. Hingga akhirnya entah panggilan yang keberapa kali, akhirnya panggilannya diangkat. Halo, kamu gila atau gimana sih Vina? Kakak nih baru sampai dan kecapean banget. Rencananya mau tidur, tapi kamu malah nelpon mulu. Kenapa sih? Baru saja panggilan terangkat, omelan Edgar sudah terdengar. Ya, memang seperti inilah sosok pria itu. Jika sedang kesal, dia tidak akan segan-segan mengomeli siapapun. Bahkan, dulu pria itu pun pernah mengomeli adiknya karena ponselnya terjatuh akibat senggolan Vino. Seketika Vina merasa bersalah karena sudah mengganggu waktu tidur Edgar. Namun, dengan segera ia tepis perasaan tersebut. Untuk apa coba kasihan pada orang sejahat Edgar, pikirnya. Maksud kakak apa? Tanya Vina dengan suara rendah. Sungguh, dirinya benar-benar kecewa pada Edgar. Padahal ia sudah percaya sepenuhnya pada pria itu. Kamu ada perlu apa nelpon kakak? Edgar yang tak paham dengan maksud wanita di seberang sana, kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Maksud kakak selama ini apa? Hah? Ulang Vina, namun kali ini sedikit membentak. Sama sekali tidak ada balasan Edgar. Mungkin masih menunggu kejelasan dari wanita di seberangnya itu. Vina benar-benar kecewa sama kakak. Kakak bilang pelakunya orang terdekat Adril. Tapi, apa? Kok kakak licik banget? Ya. Maksud kamu apa? Seketika hilang kantuk Edgar. Pria yang tengah berbaring di atas tempat tidur tersebut langsung bangun karena sedikit mulai connect dengan pembicaraan wanita di seberangnya. Kakak kenapa selicik ini sih?
Neror Adril dan malah sengaja mengarang skenario seolah-olah pelakunya adalah orang terdekat Adril. Sampai-sampai kakak berniat mencelakai sekretarisnya. Dan itu semua cuma karena kakak nggak terima Adril bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar di Jepang. Vina memberitahu semuanya sembari menggebu-gebu. Tunggu Vina. Edgar terdiam sejenak, seolah tengah mencerna dengan sangat ucapan wanita yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Kamu kenapa tiba-tiba nuduh kakak? Iya, karena kakak pelakunya. Bentak Vina. Nada suaranya terdengar sedikit bergetar, mungkin karena ingin menangis. Kamu kenapa tiba-tiba nyimpulin kalau kakak pelakunya? Suara Edgar pun mulai terdengar tidak bersahabat. Mungkin kesal karena dibentak, padahal dirinya tidak tahu apa-apa sama sekali. Rio. Kak Rio sendiri yang bilang kalau kakak pelakunya, Edgar Fernandez. Untuk beberapa detik tidak ada sahutan dari Edgar. Namun, tak lama kemudian terdengar tawa yang begitu menggelegar. Vina sampai mengerutkan keningnya karena heran dengan respons pria tersebut. Rio, sekretaris kekasih kamu itu bilang begitu. Enggan menyebut nama Adril, Edgar sengaja mempleseti ucapannya. Iya, dan Vina nggak ngangka kalau kakak adalah sosok pembunuh. Tanpa ragu sedikit pun Vina berkata demikian. Jaga ucapan kamu Vina, balas Edgar dengan suara datar. Vina sadar betul jika pria yang berada di luar negeri tersebut tersinggung dengan ucapannya. Tapi, persetan dengan itu semua. Toh pria itu memang pembunuh. Meskipun dia tidak membunuh secara langsung, namun bukankah itu sama saja karena ia menyuruh orang lain? Asal kamu tahu, kakak emang kecewa banget sama Adril. Bahkan, rasa kecewa tersebut perlahan berubah jadi benci. Tapi, sedikit pun kakak nggak niat mau bunuh Adril. Kamu tahu kenapa? Karena kakak malas mengotori tangan kakak dengan melakukan hal serendah itu. Toh kakak tahu dia bukan alasan utama kenapa Rina bunuh diri. Tapi, jelas kakak pelakunya. Apa iya Kak Rio bohong? Nggak mungkin, Kak. Sial. Kenapa kamu yakin sekali kalau dia nggak mungkin berbohong? Karena dia orang jujur. Bahkan, orang yang pertama kali bertemu pun pasti akan beranggapan sama. Terdengar kekeh sinis dari mulut Edgar. Ah, dia memang patut mendapat penghargaan, gumam pria itu yang tidak dipahami oleh Vina. Kakak bukan pelakunya. Orang yang selama ini neror kalian adalah orang yang begitu kalian percayai. Yang konon katanya orang jujur. Ah, sebenarnya malas sekali Edgar berurusan dengan masalah Adril. Ia ingin sekali pria itu terpuruk kala tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Namun, kali ini ia terpaksa memberitahukan semuanya karena tidak terima dituduh begitu saja. Maksud kakak apa? Kakak nggak mau ngaku kalau kakak pelakunya. Dan sekarang malah seenak jidatnya nuduh orang lain lagi. Buktinya udah jelas loh, Kak. Kakak mau ngelak gimana lagi? Astaga. Terdengar helaan napas dari mulut Edgar. Pria di seberang sana pun sampai menggelengkan kepalanya. Asal kamu tahu, Vina. Pelaku yang selama ini neror kalian adalah Rio sendiri. Asisten kekasih kamu itu. Ucap Edgar menggebu-gebu. Ah, sekarang ia justru membantu orang yang ia benci. Tapi, kenapa dia malah menuduhku? Padahal kenal denganku saja tidak. Edgar kembali bergumam. Kali ini dirinya lah yang dibuat heran. Heran kenapa pria itu malah berniat mengadu dombakan dirinya dengan Adril. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.